pinggir dulu kira-kira 2 cm di pinggir kiri ya. Nah itu. Berikutnya tinta atau pulpen ya, ballpoint harus berwarna hitam. Jangan gunakan warna di luar itu. Nah, itu anak-anak perlu persiapkan ya. Persiapan mental yaitu kompetensi kalian, kemampuan, keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan. Seperti tadi, apa saja yang harus dikemukakan, bagaimana mewujudkan, ya, bagaimana tulisannya, di mana ditulis begitu. Di atas kertas itu di mana ditulis. Ya, peralatannya lain ya seperti tadi, yang menyangkut fisik, kertas kuliah bergaris, tinta warna hitam, penggaris, pensil untuk garis pinggir. Nah. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, kalian mendapatkan materi ini supaya bisa memberikan penjelasan, siapa tahu ada yang bertanya. Surat lamaran pekerjaan tiada lain adalah surat pribadi, tetapi resmi. Pribadi karena ditulis oleh perorangan, bukan dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi. Ya. Tidak ditandatangani oleh pejabat surat itu. Kalau surat resmi ditandatangani oleh pejabat. Ada kop surat pada surat resmi. Di sini surat pribadi, tidak ada kop atau kepala surat, tidak ada. Disebut pribadi karena isinya mengungkapkan isi hati seseorang. Ya, yang ditujukan kepada pejabat atau yang diajak komunikasi. Dalam hal ini biasanya pejabat, direktur, atau yang lainnya, sejenis itu. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan ini harus resmi, seperti tadi. Pribadi dan resmi. Resmi karena dibaca oleh orang-orang yang menduduki posisi resmi, pejabat, direktur, dan sejenisnya. Ditujukan pada lembaga resmi, pemerintah, swasta, atau swasta. Itu. Oleh karena itu, dari segi penggunaan bahasa, bahasa yang digunakan harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat-kalimatnya harus logis. Ya, logis artinya apa yang ingin disampaikan dalam hati begitu yang terwujud. Tidak nyapril, tidak salah nalar. Ya. Dari segi tulisan, harus menggunakan tulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, ejaan yang disempurnakan. Nanti bagaimana menulis unsur-unsur itu yang jadikan pedoman. Ya, semua kata yang dipakai harus ditulis baku dan kosakata harus baku. Ya, tidak kalah pentingnya kalimat-kalimat yang Anda gunakan harus sopan, santun, ya, tidak menyinggung pembaca. Gitu. Nah, apa saja seperti tadi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu, apa saja yang dikemukakan di atas kertas ya. Nah, inilah anak-anak, ada 8 poin yang perlu dikemukakan. Harus ada di atas kertas surat lamaran pekerjaan yang harus Anda tulis. Pertama yaitu tanggal surat. Ya, tanggal surat. Ya. Ya. Di mana menulis tanggal surat? Nah, lihat ini bagan ini ada bagan, ada garis-garis seperti ini, perhatikan. Nah, tanggal surat, nah, saya sampaikan ditulis di sudut kanan paling atas baris pertama pada kertas folio bergaris itu, di sudut kanan atas, di sini pada angka 1 itu ya, kira-kira.
Ya. Tanggal surat sering juga disebut titi mangsa. Ini menginformasikan kepada pembaca tentang tempat dan kapan surat itu ditulis, di mana dan kapan surat itu ditulis. Oleh karena itu, harus kalian tulis, ya, diawali menulis nama kota, ya, seperti Bangli, Kintamani, Tembuku, dan Pasar, dan yang lainnya. Nah, hati-hati menulis. Di belakang nama kota atau tempat diikuti tanda koma, ya, Bangli, koma. 7 Agustus 2021, begitu. Ya, 7 Agustus 2021. Nah, ini contohnya. Tuh, ya, begitu ya. Gampang kan? Tapi jangan Anda lalai. Jangan Anda menulis di luar ini, jangan menciptakan sendiri seenaknya. Nama kota diawali, sudah biasa itu diawali dengan huruf kapital. Sudah itu tanda baca, jangan di luar tanda koma ya, harus tanda koma. Angka, nama bulan, harus diawali dengan huruf kapital. Sudah ya? Isinya sudah, bagaimana menuliskannya ya seperti ini. Ya, amati masih banyak. Kalau surat izin tidak masuk, menulis tanggal surat tidak benar. Surat izin tidak sekolah, tidak bekerja juga surat pribadi dan resmi ya. Nah, itu sudah yang pertama ya. Yang kedua, mari kita lanjutkan tentang alamat yang dituju. Nah, harus Anda mengemukakan alamat yang dituju. Isinya adalah kepada siapa surat itu ditujukan. Siapa yang berhak membaca surat itu. Dengan kata lain, menginformasikan lawan komunikasi. Nah, kalau lawan bukan bertengkar ya, nah, yang diajak komunikasi. Nah, ini contohnya. Diawali dengan yang terhormat, yang biasa disingkat YTH. Tidak perlu diawali dengan kata kepada. Ingat itu. Tidak ada lagi anak-anak menulis nanti kepada YTH. Di belakang YTH, titik hanya satu ya, hanya satu titik. Bukan titik dua. Ada yang nulis titik dua itu salah. Ya. Direktur ya, Cahaya Terang itu misalnya. Maaf ya direktur, maaf PT-nya belum diisi ya. Maaf ya, Direktur PT Cahaya Terang. Ini kalau melamar di swasta ya. Nah itu. Belum lanjut. Untuk alamat yang dituju anak-anak itu diusahakan hanya 2 baris. Diusahakan. Berarti kalau terpaksa ya boleh lebih sedikit atau 3 baris. Ya, diusahakan 2 baris. Inilah Direktur PT Cahaya Terang yang akan membaca surat lamaran itu. Diikuti dengan di mana alamat perusahaan itu. Ya, Jalan Setapak. Tirtegange nomor 36 Denpasar itu misalnya. Ya. Tirtegange GG ya, maaf ya. Ya. Apa dia? Di belakang gangge tanda koma dulu. Ya. Itu yang benar ya. Dan nomor ya 36 Denpasar. Ya. 6 koma Denpasar. Begitulah yang harus Anda tulis. Nah, kata jalan taruh dimajukan sedikit saya lurus dengan angka 36 itu. Nah, kayak rapi ya. Nah. Ya. Ya, bisa seperti itu sudah. Bisa.
supaya kelihatan rapi. Jangan diikuti dengan tanda baca apa di belakang dan pasar. Sudah ada tanda baca. Jangan iseng tangan Anda menulis tanda titik. Ya. Termasuk tanggal juga di belakang 2021, jangan iseng menulis tanda ketik. Ya. Surat lamaran. Tanda titik. Gitu, ya. Tak usah. Surat lamaran kerja. Berikutnya tibalah bagian yang ketiga. Yang harus Anda kemukakan di bagian ketiga ini adalah menyangkut nomor dan perihal dan lampiran. Itu kalian tulis atau di sudut kiri atas lurus dengan tanggal ya, yaitu perihal. Ya. Titik 2. Nah, ya, bisa. Nah, di belakang titik 2 Anda tulis lamaran pekerjaan. Lampiran misi. Lamaran pekerjaan itu perihal. Nah, ini menginformasikan apa sesungguhnya isi surat ini. Nah, ini merupakan gambaran umum, gambaran mini. Sebelum membaca lebih lanjut, sudah paham. Isi surat ini tentang lamaran pekerjaan. Melamar pekerjaan. Di bawah perihal, Anda tulis lampiran. Ya. Lampiran. Nah, titik 2-nya supaya lurus nanti ya. Nah, di belakang lampiran titik 2. Nah, yang di atas itu perlu digeser titik 2-nya ke belakang. Nah, ditulis seperti ini. Nggak usah diisi angka 2 lembar, tulis ya 2. Atau biasanya banyak ini lampirannya. Intinya di luar surat lamaran yang Anda tulis ini adalah yang dilampirkan. Seperti fotokopi jasa, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Nah itu lampiran-lampiran dan sebagainya. Nah, jangan menulis angka 2 atau angka 4 misalnya, sudah itu di belakangnya isi dalam kurung 4, itu tidak usah lagi, langsung ini. Dah. Jadi ini posisinya lurus dengan tanggal di sudut kiri atas. Dah. Nah, di bawahnya kita lanjutkan, kalian mengetik salam pembuka dengan hormat. Nah, kita masing-masing umat punya salam juga, Om Swastiastu, Wassalamualaikum. Nah, kita sebaiknya menurut hemat saya pakai saja yang sifatnya nasional ya. Dengan hormat. Nah, gampang, beginilah yang benar. Nah, dengan diawali dengan huruf kapital, jangan ngawur, hormat, ditulis semuanya dengan huruf kecil, diikuti tanda koma. Ya. Berikutnya kita melangkah pada alinea pembuka. Alinea pembuka. Nah, kalian melamar pekerjaan mungkin karena membaca iklan lowongan kerja di media cetak atau di media elektronik. Ya. Nah, katakanlah begitu, melamar di sebuah bank. Nah, oleh karena itu, alinea pembukanya Anda awali dengan kata berdasarkan atau setelah membaca. Siapa nyok? Siapa nyotot? Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Bali Pos yang terbit pada Rabu 5 Agustus 2021 yang menyatakan, begitu ada tulis ya, bahwa perusahaan Bapak memerlukan karyawan bagian keuangan. Memerlukan karyawan bagian ya, kasir atau apa ya, tergantung iklan yang Anda baca. Lalu koma, setelah itu, maka yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nah, ke sana dulu ya. Begitu kalimatnya yang Anda tulis. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian bla 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 bla, yang terbit pada
hari bla 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 bla, diikuti dengan tanggal bulan tahun yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak ini memerlukan karyawan bagian ini, maka yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Boleh juga setelah membaca iklan yang dimuat pada, nah, seperti tadi, sama. Nah, yang penting jangan Anda menulis dengan membaca atau yang lainnya ya. Jadi 2 ini bisa Anda gunakan modelnya ya. Berikutnya setelah titik 2, lanjut Anda mengungkapkan identitas kalian. Nah, ini ya. Pertama, nama. Kita tulis ya. Nama, titik 2, ya. Ya. Ya, nama. Nah, ini diawali dengan huruf kecil ya, biasa tulisannya. Karena kelanjutan dari yang di atas. Di bawahnya, nah di belakang titik 2 baru ditulis ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu misalnya Niluh Komang Sri Wahyuni, itu misalnya. Harus bisa menulis nama ya. Nama masing-masing ditulis diawali dengan huruf kapital. Ya, sudah itu di bawahnya tempat tanggal lahir. Nah, ditulis seperti ini, jangan diawali dengan huruf kapital. Tanggal lahir, titik 2. Nah, kemukakan lihat di akte kelahiran atau ijazah sesuai dengan itu ya. Misalnya Temuku, 31 Desember 1961 itu kalau saya ya. Tempat tanggal lahir. Kemudian pendidikan itu biasanya ya. Itu identitas yang perlu dikemukakan. Pendidikan titik 2 SMK dari SMK Akuntansi. Kemudian di bawah pendidikan, identitas yang perlu dikemukakan adalah alamat. Nah, alamat. Kalau di kota, Anda tulis nama jalan, ya. Sudah itu diikuti nomor dan nama kota. Ya. Jalan Cendrawasih nomor 18 Bangli itu misalnya. Nah, itu alamat. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk memudahkan melancarkan komunikasi, siapa tahu ada keperluan untuk wawancara, Anda dipanggil, nomor HP. Ya, itu di bawahnya ya, di bawah alamat. Itu kira-kira menyangkut identitas. Kemukakan dengan jelas sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti yang saya arahkan ini. Tolong perhatikan dengan baik. Berikutnya, barulah sekarang mengungkapkan isi hati kalian. Anda menulis surat lamaran ini mau apa? Apa keinginan Anda? Maka yang Anda tulis setelah identitas, dengan ini, nah alinea baru, dengan ini saya mohon, supaya sopan bahasanya, bukan mau ya, bukan berkeinginan, tapi mohon ke hadapan Bapak agar sudi kiranya menerima saya sebagai karyawan bagian bla 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 pada perusahaan yang Bapak pimpin. Gitu. Ini intinya sekali ya. Dengan ini saya mohon atau memohon boleh ke hadapan Bapak agar sudi kiranya menerima saya sebagai karyawan atau pegawai. Kalau melamar di pemerintahan sebagai calon pegawai negeri sipil ya pada perusahaan atau kantor kalau di pemerintahan ya. Jadi,
yang Bapak pimpin, titik. Itu intinya. Pimpin, titik. Nah, boleh berikutnya itu tidak diikuti dengan kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan ini, tidak masalah, sudah cukup ya. Tapi kalau mau ditambahkan, boleh ditambahkan kalimat-kalimat yang isinya persuasif, yang sifatnya mempengaruhi. Karena saya memiliki kompetensi di bidang itu, nah, bidang pekerjaan itu ya, dan yakin akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan, akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Begitu. Akan diberikan. Itu kalimat yang mempengaruhi. Boleh ditambahkan lagi. Di samping saya berpengalaman bekerja selama sekian tahun di bidang ini, disampaikan. Boleh. Ini guna meyakinkan kondisi Anda. Anda mampu, Anda memiliki kompetensi, Anda punya pengalaman ya. Nah, itu. Nah, sampai sana camkan dengan baik, renungkan. Ini yang akan saya tulis. Walaupun kondisi seperti ini, kalian sudah punya modal. Nanti saya menulis surat lamaran pekerjaan, tidak perlu mondar-mandir lagi kalian itu menanyakan ini. Ya, tapi kalau terpaksa boleh. Dengan saya juga boleh bertanya lewat HP ya. Boleh. Berikutnya, kalimat paragraf berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini, sebelum bersama tanda koma dulu ya, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan apa saja persyaratannya pada waktu membaca iklan. Ya. Nah, itu perlu dilampirkan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan. Ya. Ya, satu pakai angka ya. 1 titik fotokopi ijazah SMK. Nah, 2 surat keterangan berbadan sehat. 3 surat keterangan berkelakuan baik. Nah, kalau melamar sebagai sopir, ya fotokopi SIM A itu misalnya ya. Ya. Keterangan berkelakuan baik dan lain-lainnya, tergantung keperluan. Tapi yang umum pasti ini ada. Walaupun tidak ada ditentukan persyaratan, Anda menulis surat lamaran, ini yang perlu dilampirkan. Fotokopi jasa pasti ya. Ya, surat keterangan berbadan sehat, ya, atau sakit-sakitan. Ya. Yang ketiga, surat keterangan berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kejahatan, berurusan dengan hukum, tidak pernah. Itu dari kepolisian ya, dan sebagainya. Tiba saatnya anak-anak, setelah mengungkapkan lampiran-lampiran itu, sekarang menutup pembicaraan ya, dengan sebuah alinea. Paragraf penutup. Asal menutup diawali dengan kata demikianlah permohonan ini. Semoga Bapak mengabulkan. Jangan disinyal lagi ya. Bapak sudah disebut mengabulkan. Nah, terakhir, kelanjutannya setelah titik, atas kebijakan Bapak, boleh, atas perhatian, boleh, atas perhatian dan kebijakan Bapak, boleh ya, masalah.
saya menyampaikan terima kasih. Penyampaian terima kasih yang sederhana saja kalimatnya, jangan bertele-tele, jangan diisi banyak, bukan banyak-banyak terima kasih, atau beribu-ribu terima kasih, beratus-ratus terima kasih. Itu tidak efektif ya. Tidak perlu ditambahkan kata tak lupa ya. Atas perhatian Bapak, saya tak lupa. Asal sudah menyampaikan berarti sudah ingat, bukan tak lupa lagi ya. Begitu model kalimat penutupnya, tolong perhatikan. Paragraf penutup seperti ini, supaya punya modal, punya bayangan kalian, ya. Tuh. Terus terakhir itu sudah sampai kalian sekarang mengungkapkan salam penutup. Nah, itu ditulis di sudut kanan bawah. Nah, setelah tulisan tadi berikan jarak ya 2 spasi. Kalau memungkinkan 1 spasi 1 baris boleh, ya 3 juga tidak masalah. Ya itu. Kalau terpaksa 1 baris ya 1 baris, tapi karena sudah habis barisnya ya. Anda tulis hormat saya. Begitu anak-anak tulisannya tanda koma. Mengapa tanda koma? Karena ini akan berkelanjutan. Mengasuh sebentar tulisnya. Ya. Hormat H kapital saya biasa ya. Sudah itu berikan tempat tanda tangan kira-kira 3 baris. Tulislah nama anak. Anak Agung Gede Agung. Anak Agung istri putri boleh. Yang penting bukan anak Agung Gede Alit. Ya, sudah gede jangan alit lagi. Istri Indrayanti itu misalnya. Indira ya begitu. Sudah? Nanti kalau tamat S1 boleh isi gelar ya. Nah, sebelum ditandatangani, tempeli meterai 10.000 biasanya sekarang ya. Itu di sebelah kiri tempat tanda tangan itu, yang rapi. Setelah ditempeli meterai, barulah ditandatangani. Tanda tangan harus mengena meterai sedikit. Tanda tangan anak. Begitu. Sudah anak-anak? Renungkan sekarang, ada bayangan apa yang harus dikemukakan kalau menulis surat lamaran pekerjaan? Unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya itu apa? Ada bagian tanggal, bagian alamat yang dituju, bagian perihal dan lampiran, ada salam pembuka, bagian alinea pembuka, bagian identitas, bagian lampiran, bagian alinea penutup. Masing-masing bagaimana mengungkapkan itu sudah saya tadi sampaikan ya. Sudah saya sampaikan tadi ya. Bagaimana menulis tanggal sudah. Jangan menulis seenaknya. Bagaimana menulis alamat yang dituju sudah tadi. Ya, semuanya sudah kelar ya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat dalam kondisi seperti ini dapat menambah wawasan kalian. Untuk hari ini, sebelum kita berpisah, silakan di rumah coba tulis surat lamaran pekerjaan, ditulis di atas ya buku tulis biasa dulu. Akhirnya menjelang semester ujian semester, kalian kumpulkan, mungkin nanti mudah-mudahan sudah bagus suasana alam ya. COVID-19 sudah berlalu, sudah aman, bisa dibawa ke sekolah oleh beberapa anak. Dan kita bisa bertemu. Ya, gitu. Sekarang ya lakoni dulu seperti ini. Nah, demikian anak-anak. Penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Renungkan anak-anak ya. Apa yang saya dapatkan hari ini, ya, seperti tadi. Sudah Anda dapatkan sesuatu. Tinggal Anda praktek sekarang, bukan praktek ya. Praktek menulis, mencoba menulis. Sebagai bukti, oh kalian hari ini dapat pelajaran itu. Nanti kalau sudah sip, baru Anda salin di atas kertas folio bergaris. Ingat, siapkan penggaris, siapkan pensil, siapkan pulpen warna hitam.
Baik anak-anak, kita akhiri sampai di sini dulu karena saya punya acara itu odalan nanti. Ya. Kita akhiri dengan pramusanti, semoga semuanya sehat ya. Om Santi Santi Santi. Om. Ya. Om Santi. Santi. Oh.